Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jejak Hijrahku dimanapun berada. Semoga selalu dilimpahkan rizki dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Sobat sekalian sudah tidak asing lagi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal sangat kaya. Konon, Bill Gates yang menjadi orang terkaya era kini hanya memiliki harta 8% dari kekayaan milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya kaya di kalangan manusia, Nabi Sulaiman juga berkuasa atas hewan dan jin. Hingga saat ini, kekayaannya masih menjadi perbincangan hangat di tengah pemburu harta karun. Bagaimana tidak, kekayaan kisah-kisah masa lalu yang menceritakan tentang harta Nabi Sulaiman membuat orang tergiur untuk menemukan sisa-sisa kekayaannya yang mungkin saja terpendam. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah ketika Nabi ingin memberi makan semua makhluk. Ia berpikir jika kekayaan yang dimilikinya terlampau banyak sehingga mencukupi untuk semua makhluk darat, laut, dan udara. Ternyata, makanan tersebut hanya cukup untuk makanan satu ikan saja. Seperti apa kisahnya? Kisah ini tertulis dalam kitab Durratun Nasihin fi al-Wa'isin wal al-Irsyad karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir al-Qobawi. Beliau merupakan ulama yang hidup pada tahun 13 Hijriah. Salah satu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan yang luas seluas-luasnya. Tidak hanya berkuasa atas manusia, Nabi yang mampu berbicara dengan hewan ini juga menguasai bangsa jin dan hewan. Bahkan, ia juga menguasai angin dan mengatur pergerakannya. Namun, meskipun dengan kekayaan berlimpah, Nabi Sulaiman merupakan hamba yang taat kepada Allah. Pada suatu ketika, beliau memohon kepada Allah untuk memberi rizki seluruh makhluk yang biasa memperoleh rizki dari Allah. Ia ingin melakukannya dalam jangka waktu 1 tahun. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta mengabulkan permohonan hambanya tersebut. Allah pun menjawab, "Sungguh engkau tidak akan mampu." Akan tetapi, Nabi Sulaiman tidak patah arang. Beliau kembali memohon untuk memberi makan semua makhluk. Namun, cukup untuk 1 hari saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaannya tersebut. Setelah itu, mulailah sang Nabi memerintahkan bala tentaranya, mulai dari manusia, hewan, dan jin untuk mengabarkan kepada seluruh makhluk untuk menghadiri jamuannya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan para juru masak agar secara aktif memasak dan mendatangkan apa saja yang diperlukan, dan mereka aktif memasak selama 40 hari. Setelah itu, masakan dijaga baik-baik. Anak-anak kecil pun tidak diizinkan untuk mendekatinya agar tidak merusak keadaan makanan. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan agar seluruh makanan dibariskan atau diatur di padang luas. Setelah seluruh makanan tersebut diatur, ternyata panjangnya setara dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dan lebarnya pun diperkirakan sama dengan panjangnya. Setelah persiapan sudah 100%, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makhluk manakah yang akan memulai? Nabi Sulaiman pun menjawab, mereka yang menetap di darat dan di laut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan-ikan laut golongan besar, jenis ikan kakap, hiu, dan lain-lain agar memenuhi panggilan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikan ini pun kemudian menyantap apa yang sudah dipersiapkan Nabi Sulaiman. Tak disangka, ternyata makanan yang begitu banyak tersebut tidak mampu membuat ikan-ikan ini kenyang. "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar," jawab Nabi Sulaiman alaihissalam. "Belum kenyangkah kamu?" sahutnya.
Hingga saat ini, aku masih belum terasa kenyang." Seketika itu, Nabi Sulaiman bersujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, kekayaan yang demikian banyak tidak mampu memberikan makanan semua makhluk seperti yang dipikirkannya. Bahkan, untuk ikan saja makanan tersebut masih kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjamin rizki setiap makhluknya." Meski menjadi manusia terkaya sepanjang sejarah, namun Nabi Sulaiman tidak akan mampu menandingi kekayaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan dijamin Allah rizkinya. Surah Hud ayat 6. Wallahu alam. Itu tadi kisah dari Nabi yang terkenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi kekayaannya tidak sanggup menandingi rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Bahkan untuk satu ikan saja. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak semestinya sombong dengan apa yang kita miliki di dunia. Sebab apa yang kita miliki semua hanya titipan Allah yang diberikan kepada kita dan itu tidak seberapa. Maha besar Allah atas segala rahmat-Nya. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.